Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'atih wa qala Allah ta'ala fil Qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر صدق الله العظيم. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Lebih tepatnya Allah titipkan semua nikmat-nikmat itu terhadap kita. Kata Allah dalam surah Luqman, "Wa ma 'indallahi khairu dhahira wa batina." Dan telah aku cukupkan segala nikmatku pada kamu, mulai dari nikmat zahir maupun nikmat batin. Wabil khusus nikmat batin yang Allah titipkan pada kita ini merupakan nikmat yang tak kalah pentingnya lagi. Nikmat batin yakni nikmat manisnya iman, manisnya Islam dan manisnya ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini tanpa ingin dilihat oleh manusia sekalipun, tanpa ingin dipuji oleh manusia sedikit pun. Maka dari itu jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap saat marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam selalu tercurahkan pada junjungan kita, panutan kita yang di mana akhlaknya Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Beliau tak lain dan tak bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di mana akhlaknya kana khuluquhul Quran. Akhlaknya merupakan akhlak Al-Quran. Tak lupa marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih. Menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah masuk pada bulan Syawal, tepatnya pada tanggal 22 Syawal. Ramadan sudah berlalu meninggalkan kita semua. Oleh karena itu jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana kita diberikan bonus yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur kita tidaklah sampai seperti umat Nabi Nuh alaihi salam. Paling tidak umur kita paling banyak 60 tahun. Itu saja kalau seandainya 30 tahun kita lalai dalam beribadah. 30 tahun lagi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah 30 tahun kita beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala dapat mengimbangi, dapat mengalahkan dosa-dosa kita yang lalai selama ini di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan yang sudah berlalu. Maka Syawal ini marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Dalam suatu hadis dikatakan man shoma Ramadan tsumma atba'u sitta min Syawal kana ka siyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia bagaikan berpuasa selama 1 tahun penuh. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi apabila kita melewatkan bonus-bonus yang Allah berikan pada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan puasa di bulan Syawal ini yang pertama yakni pastinya kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan yakni menyempurnakan pahala puasa kita di bulan Ramadan. Yang ketiga, tentunya menambah kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Wabil khusus nikmat umur yang panjang dan nikmat umur yang barokah. Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tak henti-hentinya untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan umur kita. Semoga kita semua yang hadir di masjid yang kita cintai ini dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf dikatakan walikulli ummatin ajal. Setiap umat pastinya mempunyai batasan waktunya masing-masing. Setiap umat, setiap manusia, setiap zaman mempunyai batasannya waktunya masing-masing. Maka dari itu jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya umur yang panjang ini harusnya diiringi dengan umur yang barokah. Bagaimana contohnya? Contohnya dalam suatu hadis dikatakan, barang siapa yang senantiasa untuk melaksanakan ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan, lalu ia kerjakan setelah bulan Ramadan, contohnya puasa di bulan Ramadan dikerjakan, lalu di bulan lain tetap dikerjakan. Salat tepat waktu 5 waktu dikerjakan di bulan Ramadan, di bulan lain tetap dikerjakan. Sedekah, membaca Al-Quran, tentunya harusnya dikerjakan di bulan-bulan lain. Maka dari itu kata Rasul, makbulnya ibadah kita di bulan Ramadan, diterimanya ibadah kita di bulan Ramadan tergantung setelah bulan Ramadan itu. Maka dari itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan dalam beribadah itu sangatlah penting. Dalam Al-Qur'an disebutkan innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah itu Tuhan mereka, sesungguhnya Allah itu Tuhan kami, sesungguhnya Allah itu Tuhan saya. Tsumastaqamu, kemudian mereka mengistiqomahkan ibadah mereka. Tsumastaqamu, kemudian mereka mengistiqomahkan puasa mereka. Tsumastaqamu, kemudian mereka mengistiqomahkan membaca Al-Quran mereka. Tsumastaqamu, kemudian mereka mengistiqomahkan sedekah mereka. Tsumastaqamu, kemudian mereka mengistiqomahkan semua ibadah mereka, semua amaliyah mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan menurunkan malaikat-malaikatnya untuk orang-orang yang istiqomah ini. Agar apa? Alla takhafu wa la tahzanu, agar orang-orang yang istiqomah ini tidak takut dengan kehidupan di dunia. Alla takhafu wa la tahzanu, tidak takut dan tidak bersedih dengan kehidupan dunia yang hanya sementara. Dan orang-orang yang istiqomah ini tentunya pastinya mereka lebih tahu bahwasanya kehidupan yang kekal itu wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan setelah di dunia.
Maka dari itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan dalam ibadah ini sangatlah penting. Sebagaimana kita ketahui istiqomah itu merupakan suatu ibadah, suatu amaliyah yang dikerjakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur boleh pendek, akan tetapi bekal amal kita, pahala kita harus banyak kita kumpulkan mulai dari sekarang. Umur boleh pendek, akan tetapi amal jariah kita harus ada di mana-mana. Ada masjid dalam pembangunan, sumbangkan apa yang bisa kita sumbangkan, mulai dari tenaga kita, pikiran kita, harta kita, dan lain sebagainya. Ada panti asuhan yang membutuhkan, sumbangkan. Barangkali itu merupakan menjadi amal jariah kita di akhirat kelak yang selalu mengalir. Maka dari itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang singkat ini marilah kita sama-sama untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah semua ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya setengah dari ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hanya satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya, tidak ada satupun ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umur yang panjang ini, umur yang barokah ini, marilah kita manfaatkan untuk beristighfar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bertobat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah tentunya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita termasuk hamba-hamba Allah yang sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita menjadi hamba-hamba yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan keistiqomahan kita dalam beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan rasa syukur kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan keimanan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tingkatkan juga pula ketakwaan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah, dan semoga Allah mengistiqomahkan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Allahumma